partner, jumpa lagi dengan Renggo Alfirdos Channel atau Raf Channel. Pagi ini kita akan menyusuri jalan Cirebon Losari, melihat perilaku pengendara baik roda 2 maupun roda 4, juga melihat perilaku para penyeberang jalan. Apakah mereka memperhatikan keselamatan dirinya sendiri, termasuk apakah mereka memperhatikan keselamatan orang lain. Memasuki pasar Mundu partner, harus pelan-pelan ya, karena ada pasar tumpah. Entah sampai kapan ini berlangsung. Hal seperti ini sudah belasan tahun yang lalu, hingga sampai sekarang selalu tumpah pasarnya ke jalanan. Artinya sedikit menghambat para pengguna lalu lintas. Relatif sepi karena ini masih sekitar jam 6.15 menit. Belum banyak pengguna lalu lintas yang berangkat kerja, kecuali yang ke arah barat atau ke arah Cirebon kota. Sudah mulai padat dengan pengguna lalu lintas. Penyeberangan jalan di sini di Desa Bandengan yang mau ke arah kanan menuju Danau Situ Patok, harap hati-hati partner. Ini pengendara motor di klakson, diberi tanda untuk minggir tapi tidak mau minggir. Ya seperti inilah kebanyakan pengguna roda 2 di Indonesia, khususnya di wilayah Kabupaten Cirebon. Sudah tahu ada pengendara yang mau mendahuluinya dari belakang, sudah diberi tanda untuk minggir, tapi tetap saja di jalurnya. Ada beberapa pekerja PLTU baru duwur, PLTU yang menggunakan bahan bakar batu bara. Kanan karena di sebelah kiri banyak pengguna sepeda motor. Saya coba salip mobil putih ini depan, kasih sen kiri. Kalau siang sedikit saja, sekitar jam 6.30 atau 6.45, ruas jalan antara Kecamatan Mundu sampai dengan Desa Kanci ya, Kecamatan Astana Japura, ruas ini akan padat oleh ribuan pekerja PLTU. Mereka mungkin jam 7 sudah harus berada di tempat untuk memulai pekerjaannya. Dirinya selalu menggunakan helm proyek yang digunakan juga oleh mereka manakala berangkat kerja maupun pulang kerja. Sebetulnya tidak boleh ya partner, karena helm itu untuk di proyek, bukan untuk di jalan raya, sebab safety-nya sangat kurang. Motor di depan di jalur kanan ini tidak direkomendasikan, karena jalur kanan itu untuk mendahului bawaan mobil atau motor yang melalui jalur kanan itu
selalu pengen cepat-cepat. Lumayan lengang, tidak begitu padat, partner. Ruas jalan Cirebon menuju Losari, sehingga saya bisa melarikan kendaraan di atas 80 kilo, 85 ya. Hati-hati pertigaan exit tol Kanci, partner, karena mobil dari selatan atau yang mau keluar dari jalan tol rata-rata nyeruntul, nyelonong begitu saja ya. Mungkin mereka pikir sudah memberi uang tip kepada yang mengatur lalu lintas, dianggapnya sudah aman, sehingga dari arah exit tol langsung nyelonong saja ke ruas jalan yang dari arah barat ke timur. Maka partner yang berkendara dari arah barat pada saat melalui exit jalan tol Kanci perlu memperlambat kendaraan. Dikhawatirkan ada kendaraan dari arah tol yang mau keluar nyelonong.
kesadaran akan arti pentingnya helm bagi keselamatan di jalan raya. Helm menurunkan, menaikkan penumpang juga masih di bahu jalan. Ini kerap kali terjadi. Sangat disayangkan. Hampir sebagian besar helm yang mau menaikkan atau menurunkan penumpang itu selalu masih berada di bahu jalan, seperti bis-bis yang akan menaikkan dan menurunkan penumpang. Entah kenapa mereka tidak mau turun ke jalan, keluar dari bahu jalan. Ini jelas sangat membahayakan. Apalagi rata-rata pengendara atau supir helm itu cepat-cepat pengennya. Jadi begitu ada penumpang yang akan naik, tidak peduli di belakang ada motor atau ada mobil, mereka pas ada di lajur kanan langsung ruwes saja ambil jalur kiri. Dan ini sering memakan korban, partner. Mobil atau motor di belakang helm tidak bisa mengantisipasi karena helm tadi berhenti mendadak dan di tengah jalan, sehingga rata-rata bagian besarnya terjadi crash. Memasuki wilayah Ender, partner, jalan sangat mulus. Sehingga partner bisa melarikan kendaraannya 80 km. Sudah cukup 80 km saja saya pikir, karena kita berada di jalur umum, di jalan negara yang gratis. Kalau partner pengen melarikan kendaraan sampai di atas 100, ya sebaiknya jangan di jalan umum. Karena di jalan umum itu banyak sekali hal-hal yang tidak terduga. Ada penyeberang jalan kaki, penyeberang jalan motor, mobil mau putar arah, tukang becak, tukang bakso, dan lain sebagainya. Masuki wilayah Kalipasung, partner. Pengendara motor di depan ini juga tidak menggunakan helm. Jadi kalau boleh saya bandingkan, dari 10 pengendara motor, yang 4 itu tidak menggunakan helm. Yang saya temui di ruas jalur Cirebon Losari ini ya, partner. partner, tapi hati-hati jangan sampai terlena sehingga di luar kesadaran tahu-tahu kita sudah berlari sampai 100 atau bahkan di atas 100, didukung oleh situasi jalan yang sepi. Di sebelah kiri saya pengendara dua-duanya tidak pakai helm, ada lagi ini tidak pakai helm. Memasuki
Pasar Gebang partner, perlu memperlambat laju kendaraan. Di hari Jumat partner, saya sudah kasih sen kiri ke mobil di depan, tapi tidak mau mengalah untuk memberi ruang saya untuk maju. Tidak masalah. Berlalu lintas di jalan raya itu memang butuh kesabaran, tidak boleh emosi, tidak boleh mudah marah, karena ini bukan jalan kita sendiri. Ini jalan punya banyak orang partner. Jadi harus tahu, harus sadar bahwa jangan selalu memaksakan kehendak. Agak macet sedikit partner karena ada pasar tumpah ya di depan. Partner bisa lihat sendiri, pengendara motor di depan itu tidak pakai helm. Padahal ini jalan-jalan antar kota, antar provinsi partner. Kalau di kampung atau di jalan-jalan kecamatan sih mungkin tidak jadi masalah, karena pengguna lalu lintasnya rata-rata lambat. Tapi kalau di jalan antar kota, antar provinsi, hampir semua pengguna lalu lintas melajukan kendaraannya dengan kecepatan di atas 60 km per jam. Sangat berbahaya bagi pengendara yang tidak mengutamakan safety. Merayap partner, harus sabar. Entah kapan ini pemerintah daerah Kabupaten Cirebon akan membuatkan jalan layang dari arah barat menuju timur, dari arah Cirebon menuju kota Brebes, sehingga pengguna lalu lintas bisa terbebas dari macet akibat adanya pasar tumpah di Gebang. Pasar ikan ya, pusat pelelangan ikan. Anda kalau membutuhkan ikan jenis apapun, datang saja ke pasar Gebang di sini. Ikan kering, ikan basah semuanya ada partner. Yang besar, yang kecil juga ada. Untuk ruas jalan yang dari arah Cirebon menuju Losari memang ada beberapa pasar tumpah ya. Ada pertama di Cirebon, kedua di Gebang sini, ketiga nanti ada di Losari. Karena pedagangnya memakan bahu jalan. Untuk yang menuju Cirebon atau ke arah barat, ini sudah dibuatkan flyover. Sudah sekitar berapa tahun ya, kalau tidak salah itu dibangun tahun 2007, 2008, 2009 itu selesai. Berarti sudah, ini sekarang 2021, sudah 11 tahun. Pengguna lalu lintas dari arah timur menuju barat terbebas dari kemacetan akibat adanya pasar tumpah di Gebang. Anda bisa lihat banyak pejalan kaki yang lalu lalang. Besar ini truk box tidak berada di lajurnya. Harusnya pengguna lalu lintas itu tahu, utamanya pengguna roda 4, bahwa sebaiknya jangan menginjak garis tengah yang
ada di tengah ini, garis tengah yang putih-putih ini ya, putus-putus. Kenapa? Karena akan membingungkan pengendara yang ada di belakangnya. Seperti truk di depan ini, dia menginjak garis tengah padahal tidak mau menyalip atau apa, tidak ada halangan di depan. Di jalan provinsi, antar kota, antar provinsi, utamanya buat pengendara roda 2 ya partner, sebaiknya Anda melarikan kendaraan di atas 60 km per jam. Karena kalau lambat, apalagi posisi Anda ada di tengah, di lajur kiri tapi berada di tengah, ini jelas akan menghambat laju kendaraan yang akan mendahului atau berusaha cepat-cepat karena mungkin terburu-buru. Kalau Anda melaju di atas 60 km atau 70 km, ini jelas tidak akan menghambat kendaraan yang ada di depannya. Jadi sebaiknya partner, kalau Anda pengguna lalu lintas, hampir setiap hari menggunakan ruas jalan ini, jalan antar kota, antar provinsi, jangan melarikan kendaraan di bawah 60 km. Ini Pantura loh ya partner, ini jalan Pantura, semuanya pengen serba cepat, kecuali jalan kampung atau jalan desa, jalan perumahan, jalan kecamatan, Anda lari 10 km, 20 km juga tidak masalah. Tapi kalau di Pantura sebaiknya larikan motor Anda, kendaraan roda 2 Anda di atas 60 km per jam. Kalau mau lambat-lambat 40 km, 20 km, ya usahakan berada di garis paling kiri, paling tepi. Ada elep juga partner, berhenti di bahu jalan, menaikkan menurunkan penumpang, sangat disayangkan. Kita lihat ada dua kendaraan besar berada pada tempat dan waktu yang sama. Kita bayangkan kalau ada motor di depan dan motornya lambat, tentu si pengendara yang mau mendahului ini akan merasa sedikit terganggu karena terhambat lajunya oleh motor tadi. Khusus pengendara motor, kalau Anda melintasi jalan raya, kemudian di sebelah kanannya ada truk atau mobil lain, usahakan Anda segera mendahului. Kalau tidak ya menjauhi mobil yang berjalan lambat tadi. Kenapa? Karena jalan di sampingnya akan digunakan oleh pengguna lalu lintas lain untuk menyalip atau mendahului kendaraan yang lambat tadi. Kalau Anda posisinya ada di samping kendaraan besar, maka segeralah cepat-cepat. Kalau tidak ya segera menjauh. Ada beberapa driver roda 4 ya partner, mereka ini kadang-kadang tidak sabaran memasuki wilayah Melakasari, sudah mau melewati batas desa Melakasari dan segera akan menginjak wilayah Losari Barat atau dikenal dengan daerah Tuk.
oleh pengendara yang ada di belakang, tapi dia bandel, partner. Nggak cepat, nggak lambat, udah diam aja di situ. Diam dalam arti kecepatannya itu konstan ya, sehingga menghambat para pengguna jalan yang akan menyalip atau mendahului kendaraan truk besar tadi. Sampai akhirnya truk besarnya itu melewati motor tadi. Entah kenapa bandel sekali. Apakah mereka pikir ini jalannya jalan nenek moyangnya? Apakah jalannya sendiri? Sekali lagi partner, saya ingatkan di jalan umum ya. Jadi saling menghormati di jalan agar tidak terjadi adu mulut atau bahkan adu fisik hanya karena hal sepele seperti tadi. Disuruh minggir tapi tidak mau, malah sengaja memperlambat motornya. Makanya saya bilang, pada saat partner yang berkendara menggunakan roda 2 di pantura atau di ruas jalan antar kota antar provinsi, sebaiknya larikan kendaraan partner di atas 60 km per jam, partner, agar tidak menghambat laju kendaraan yang berusaha cepat-cepat di belakangnya. Saya mau salip kiri, tapi truk ini menginjak sedikit ruas jalur kiri. Nggak tahu kenapa, padahal di depannya kosong. Mungkin menghindari jalan yang tidak rata. Tapi sebaiknya dia kasih tanda dulu ya, sehingga tidak mengagetkan pengguna jalan yang ada di belakangnya. Pengendara motor tidak menggunakan helm. Di depan saya, sebelah kiri saya juga ada. Nah, ini harus dihindari, partner ya. Kalau berkendara roda 2, usahakan ada di lajur kiri, jangan di lajur kanan, karena lajur kanan itu untuk mendahului. Memasuki kawasan Pasar Losari harus diperlambat, partner, karena banyak penyeberang jalan, banyak mobil elep pada berhenti. Kita lihat ini, mobil elep mau berhenti, oh tidak, ternyata ada becak di depan. Memasuki perbatasan Jawa Barat Jawa Tengah yang berada di Kecamatan Losari. Perbatasannya berupa sebuah sungai besar yang mengalir dari daerah Kuningan melewati Kabupaten Brebes menuju ke pantai utara. Sungai ini disebut Sungai Cisanggarung, partner. Setelah perbatasan sekitar 150 meter ada lampu merah, partner. Harus pelan-pelan saja. Apalagi banyak elep sedang ngetem atau menunggu para penumpang. Elep trayek Losari Tegal, dari Tegal menuju Losari, dari Losari menuju Tegal, semuanya berhenti di bahu jalan menunggu penumpang, bahkan sampai berjam-jam. Dari pengendara
ruas jalan antar kota antar provinsi, di mana rata-rata pengguna jalannya adalah serba cepat, saya sarankan untuk selalu menggunakan helm untuk keselamatan partner semua, karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi nanti di jalan raya. Meskipun tujuan Anda sebentar atau jarak pendek 1-10 km, biasakan selalu menggunakan helm, partner. Oke partner, sampai di sini dulu review jalan ruas Losari Cirebon. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and share.